Shalom saudaraku dikasih Tuhan, senang sekali bisa menjumpai saudara kembali melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, Mazmur 106 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Satu kali ada seorang ayah yang memiliki 4 orang anak laki-laki. Ketika anaknya mulai beranjak dewasa, maka ayahnya hendak memberikan satu pelajaran hidup yang penting bagi setiap mereka. Maka ayahnya memberikan tugas kepada mereka masing-masing agar mereka secara bergantian mereka pergi ke suatu hutan, dan karena di tengah hutan itu ada sebuah pohon yang harus mereka lihat dan amati. Dan kemudian setelah mereka melihatnya, mereka kembali dan menyampaikan laporan itu kepada ayahnya. Anak yang pertama diperintahkan oleh ayahnya untuk pergi dan melihatnya pada waktu musim dingin. Anak yang kedua diberikan perintah oleh ayahnya pada waktu musim semi. Anak yang ketiga diberikan perintah pada waktu musim panas. Anak yang keempat, yang bungsu, diberikan tugas untuk melihatnya pada waktu musim gugur. Jadi setiap mereka diberikan tugas pada musim yang berbeda-beda. Akhirnya setelah mereka selesai, anak yang pertama mengatakan kepada ayahnya bahwa pohon itu adalah pohon yang jelek sekali, karena tidak ada daunnya, tidak ada bunganya, apalagi buahnya. Yang tersisa hanya ada batangnya saja bengkok dan rantingnya saling membelit satu dengan yang lain. Anak yang kedua tidak sependapat dengan dia. Dia mengatakan, jawabanmu pasti salah, karena pada waktu saya ke sana, saya melihat pohon tersebut mulai mengeluarkan kuncup-kuncup daun, dan itu terlihat sangat menjanjikan. Lalu anak yang ketiga mengatakan, memiliki jawaban yang berbeda. Dia mengatakan bahwa ketika saya sampai ke sana, ternyata pohon tersebut sudah mulai berdaun dan mengeluarkan bunga-bunga yang begitu banyak, dan bunganya mengeluarkan bau yang begitu harum, memberikan suatu pengharapan yang begitu indah. Anak yang keempat, yang bungsu, mengatakan jawaban yang berbeda. Saya kurang setuju dengan jawaban kalian semuanya, karena pada waktu saya ke sana, saya mendapati pohon tersebut bukan hanya memiliki daun yang begitu banyak, tetapi juga mengeluarkan buahnya sangat banyak, dan buahnya juga ranum. Ketika saya mencicipinya, buahnya begitu menyegarkan. Dan ayahnya mengatakan, semua jawaban kalian tidak ada yang salah, karena semua kalian ke sana pada musim yang berbeda-beda. Tetapi untuk mendapatkan satu kesimpulan, untuk menilai kehidupan, itu tidak boleh hanya ditentukan hanya dari satu musim saja, tetapi berdasarkan semua musim yang ada, baru kita bisa menilai dan membuat satu kesimpulan dari kehidupan yang kita jalani dan alami dalam kehidupan setiap kita. Hal yang sama seringkali terjadi dalam kehidupan kita, bahkan anak-anak Tuhan. Berapa kali kita kemudian menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi. Dengan mudah sekali kita menilai kehidupan kita. Pada saat musim sedang baik, kita akan mengatakan Tuhan itu baik. Tetapi ketika musim mulai berganti dan berubah, ketika tiba-tiba dari yang baik berubah menjadi buruk, bahkan sukar, susah dan sulit, maka kita akan mengatakan Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang, dan Tuhan tidak baik dengan hidup saya. Saudara dikasih Tuhan, melalui kesempatan ini, melalui firman Tuhan ini, kita mau belajar ada 3 hal yang penting. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, memang terkadang dalam kehidupan kita, musim bisa berubah, keadaan bisa berubah dari baik menjadi tidak baik, ataupun sebaliknya. Namun sekalipun musim berubah, situasi dan keadaan bisa berubah, namun itu semuanya tidak mengubahkan fakta dan kebenaran bahwa Tuhan itu baik adanya, dan bahwa Tuhan itu tetap baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sehingga kita boleh mengatakan God is good all the time, and all the time God is good. Bahwa Tuhan itu baik dan kebaikannya untuk selama-lamanya. Dan Tuhan tidak bergantung pada musim. Tetapi kita mau belajar dalam kehidupan kita, ini yang harus kita mengerti dan kita pegang dalam hidup kita, bahwa musim mungkin akan berganti, kondisi, situasi, keadaan akan berubah, namun itu semuanya tidak mengubahkan fakta dan kebenaran bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat baik.
Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita perlu belajar juga dalam kehidupan kita bahwa jangan kita menilai hidup kita hanya berdasarkan pada satu musim saja. Sehingga kita jangan menjadi orang Kristen yang musiman. Kristen musiman itu hanya akan menilai Tuhan atau kehidupannya didasarkan pada musim yang sementara dialami. Kalau dia sedang mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, dia akan mengatakan Tuhan itu baik. Tapi begitu musim berubah, dia mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak memperhatikan kehidupannya. Nah, kalau orang model begini, itu namanya Kristennya musiman. Ketika kita menilai kehidupan kita, bukan hanya didasarkan pada hari yang sedang kita jalani, bukan hanya berdasarkan pada musim yang kita jalani, tetapi kita menilai kehidupan kita pada seluruh musim yang kita lewati dan jalani dalam kehidupan kita. Sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, sekalipun mungkin hari ini kita sedang melewati hari yang buruk, bukan berarti kita memiliki kehidupan yang buruk. Yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan, kita perlu melihat juga sesekali ke belakang. Satu-satunya alasan yang diizinkan untuk kita bisa melihat ke belakang adalah untuk melihat dan mengingat akan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan pernah perbuat bagi kehidupan kita. Bahkan di atas kayu salib, Tuhan menyatakan kasih dan anugerahnya, sehingga Anda dan saya bisa mengalami berkat yang terbesar, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Dan itu adalah sesuatu hal yang berharga di dalam kehidupan Anda dan saya. Sebab itu hari ini, saudara dikasihi Tuhan, kita tetap mau berkata Tuhan itu baik. Sekalipun mungkin musim sedang tidak baik, sedang sulit dan tidak mudah. Sekalipun mungkin kesehatan kita, keuangan kita, keluarga kita, bahkan mungkin kehidupan kita sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah, tapi kita mau tetap berkatakan Tuhan itu baik. Dan ketika mengatakan hal ini didasarkan pada iman, maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan di tengah kehidupan kita. Bahkan kita akan terus melihat kebaikan Tuhan walaupun di tengah-tengah ketidakbaikan yang sementara kita alami. Bersyukurlah kepada Tuhan, pujilah Tuhan, agungkan Tuhan, karena Tuhan Yesus tetap baik, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus